Suara saya bisa bagus nggak? Halo? Waalaikumsalam Bapak, Alhamdulillah suara Bapak terdengar bagus Pak. Selamat bergabung Bapak dengan kami semua Pak. Ya, ya. Sama. Di sini hujan gede, di sana hujan nggak nih? Sama Pak, di sini juga hujan Pak, gerimis-gerimis gede juga Pak di sini Pak. Barusan siang tadi Pak, kalau di sana bagaimana Pak? Ya, ini masih hujan dari mulai jam 2:30 ya. Kalau ini kami pesertanya siapa aja ya? Nanti saya bisa nggak share screen ini? Saya di co-host ya. Saya biar bisa sharing materi ya. bisa Pak, itu Bapak sudah kami jadikan co-host Pak, bisa share screen Pak, bisa share screen Bapak ya. Good. Insya Allah Pak, jam 4 akan kita mulai acara nanti Pak. Ya, sekarang jam berapa ini? Jam 15.57. Baik. Ya, bisa nih, saya bisa share screen. Di laptop ada. Di laptop sudah tadi pegang. Bapak Ibu dosen Kaful Ulum, inilah kami Pak, para dosen. Mungkin dalam penyambutan kami yang terdapat kekurangan, baik perkataan atau penempatan yang tidak pada tempatnya, kami mohon dimaafkan kepada Bapak Muhammad Adib Abdul Somad. Suatu kebanggaan bagi kami, Bapak kami Ini saya cek nih, ada beberapa di page 3 itu ada yang tidak nampak videonya ya. Bapak Muhammad Adib, mohon izin, apakah kita mulai acara Pak Ketua? Bisa. Kita saya tanya dulu. Kita mulai Pak ya. Ulang. Ya, bisa bentar. Ya, mohon izin Bapak dan Ibu dosen yang kami hormati, mohon izin untuk insya Allah akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara penguatan transformasi kelembagaan PT KIS berbasis pondok pesantren. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La fala mudhillalah wa may yudlil wa asyhadu anna Muhammadan Bapak Muhammad Adib Abdul Somad MAG MID PhD selaku narasumber dari Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Sopak Saifillah selaku Ketua Yayasan STID Mambaul Ulum Kota Jambi. Yang kami hormati Ketua LPM STID Mambaul Ulum. Yang kami hormati
seluruh ketua dan sekretaris program studi di lingkungan STIP Mambaul Ulum, serta yang terhormat Bapak dan Ibu dosen di lingkungan STIP Mambaul Ulum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat serta nikmat kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir di acara penguatan dan transformasi kelembagaan pendidikan tinggi keagamaan Islam berbasis pondok pesantren yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2020 dalam keadaan sehat walafiat meskipun dilakukan secara Zoom meeting, insya Allah tidak mengurangi keberkahan dari acara ini tersebut. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam, buah hati Siti Aminah, intan permata kota Mekah, Habibina Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Susunan acara penguatan dan transformasi kelembagaan pendidikan tinggi keagamaan Islam berbasis pesantren diawali dengan pembukaan sirih berlipat sirih pinang, sirih dari negeri Jambi yang elok rupa. Pemanis kata selamat datang, mengucap basmalah pembuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan Ummul Quran yang akan berlangsung. Ila Nabil Mustafa Muhammad wa alihi wa ashabihi wa aswajihi wa zuriyatihi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini Indonesia Raya sih. Iya. Wih, terus ya. Nanti isi. Indonesia jadi pandu ibuku. Indonesia. Dah. Marilah kita berseru Indonesia. hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Selanjutnya, acara sambutan dari Dr. Muhammad Sopa,
MPDI selaku Ketua Yayasan STID Mambaul Ulum sekaligus membuka acara. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq al hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Al-mukarramun, para alim ulama yang kami hormati, Bapak Muhammad Adib Abdus Somad sebagai Kasubdit Dirjen Pelis dari Jakarta, yang kami banggakan sekaligus kami muliakan para Bapak Ibu dosen STID Mambaul Ulum. Alhamdulillah, mari kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam ridho dan inayahnya kita bisa melakukan muwajahah meskipun terbatas hanya lewat online. Mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahim kita dan mudah-mudahan amal ini dijadikan oleh Allah amal soleh dan mudah-mudahan ini diberkahi dan dengan ini kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina. Marilah kita selalu ucapkan sebagai bentuk cinta kita kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah, karena jasa beliaulah kita hari ini bisa mengerti dan bisa menikmati nikmat iman dan Islam, yang merupakan nikmat itu sebesar-besaran nikmat dan nikmat hakiki yang bisa membawa kita menuju kebahagiaan yang hakiki baik dunia maupun akhirat. Alhamdulillah, meskipun kita terbatas lewat online atau lewat Zoom, mudah-mudahan ini membawa hikmah bagi kita semua dan mudah-mudahan ini memberikan edukasi buat kita sehingga kita bisa lebih maju dengan pertemuan kita ini, dengan meeting kita ini, atau dengan sosialisasi ini yang dengan tema penguatan dan transformasi kelembagaan PTKIS berbasis pada pesantren. Bapak, Ibu yang kami hormati, terutama Bapak Muhammad Adib Abdus Somad, kami ingin menceritakan selain pandang tentang kampus kami. Alhamdulillah kampus kami mendapat izin dari Kemenak RI itu di tahun 2017 dan alhamdulillah kami sudah memiliki 7 prodi dan alhamdulillah kami mempunyai ciri khas keunikan tertentu ini bagi kami karena kampus kami berbasis pondok pesantren, yang mana pondok pesantren ini sifatnya kombinasi, ada formalnya juga ada salaf kitabnya juga ada serta program tahfiznya juga ada. Dan inilah yang melatar belakangi kami mendirikan kampus untuk sebagai akses mereka untuk bisa belajar lebih tinggi, mengenyam pendidikan yang lebih tinggi yang di perguruan tinggi kita ini. Dan mudah-mudahan perguruan tinggi selalu mendapat ridha dari Allah, mendapat rahmat dari Allah.
atas sekolah tinggi ilmu tarbiyah. Sementara di dalam perguruan tinggi kami ada prodi ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah. Dan berdasarkan pembinaan Kopertes wilayah 13 Jambi, maka kami disarankan dari pihak Kopertes 13 Jambi untuk alih status yang tadinya stit menjadi setai agar mampu mencakup prodi-prodi kami yang tidak sesuai dengan stit seperti ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah. Maka dari itu kami berharap kepada Bapak Muhammad Adib Abdus Somad agar kiranya memberi arahan, memberi bimbingan terhadap kami, memberi petuah atau petunjuk pada kami beserta teman-teman yang ada di Jambi ini agar mampu melakukan penguatan dan transformasi dari stit menuju setai. Dan alhamdulillah teman-teman yang ada di Jambi ini, alhamdulillah menurut saya sendiri, alhamdulillah cukup semangat, cukup termotivasi karena pondok pesantren, karena kampus kita ini cikal bakalnya mahasiswa itu sudah punya. Karena di pondok pesantren kita punya SMK, punya aliyah, sehingga kalau soal mahasiswa insya Allah kami ada dan tidak khawatir atas mahasiswa-mahasiswa yang peserta didik yang baru. Dan alhamdulillah kenaikan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sekarang untuk tahun ini yang prodi bahasa Arab aja 100 lebih, yang tadinya cuma 5 orang, yang hukum ekonomi syariah yang tadinya cuma 5 orang juga bisa dapat di prodi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan buat Bapak Muhammad Adib Abdus Somad sebagai narasumber kami di dalam penguatan dan transformasi perguruan tinggi Mambaul Ulum di Jambi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan nanti ketika era pandeminya sudah berakhir, mudah-mudahan Pak Muhammad Adib bisa bersilaturahim ke Jambi. Amin, amin. Untuk lebih bisa memberikan arahan yang lebih detail dan memberikan edukasi buat kita. Dan tentunya itu yang kita harapkan sekali demi kemajuan kita, kemajuan kampus kita, pondok kita, dan kemajuan pendidikan umat Islam pada umumnya. Cukup sekian, kurang lebihnya dari kami. Atas nama Stit Mambaul Ulum, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau salah kata atau salah atau kurang sopannya di dalam menyambut rapat online-nya dengan Bapak Muhammad Adib. Kiranya kami sebagai Ketua Stit minta maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Sofa yang telah memberikan kesimpulan dan juga sekilas pandang mengenai kampus Stit Mambaul Ulum. Ya seginilah Pak, kami yang penuh dengan kekurangan, mohon maaf apabila disampaikan Pak Ketua tadi dapat kekurangan kami baik dalam penyambutan dan sebagainya. Memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber Bapak Muhammad Adib Abdus Somad, MAG, MED, PhD, yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Dedi Saputra, ME, selaku moderator. Kepada Bapak Dedi Saputra, ME, kami persilahkan. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sopa sebagai Ketua Stit Mambaul Ulum Kota Jambi. Yang saya hormati Pak Abdul Somad MAG, MED, PhD. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen sekalian. Baiklah Bapak-Bapak, tanpa mempanjang mukalimah, untuk kegiatan hari ini adalah ada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Adib. Nanti kita akan melaksanakan mungkin ada sesi tanya jawab ataupun hal-hal lain yang mungkin ingin kita minta kepada Bapak Ibu dosen untuk sama-sama fokus mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja untuk dari saya. Mungkin selanjutnya kami mohon kepada Bapak Muhammad Abdul Somad. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Sangat jelas, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Yang saya hormati Ketua Stit Mambaul Ulum Ustaz Dr. Muhammad Sofa beserta seluruh jajarannya, seluruh Mas Moderator, Mas Dedi atau Pak Dedi Saputra yang saya hormati, para dosen yang saya lihat auranya sangat ceria, sangat fresh gitu ya. Jadi sebelum ini mohon izin Pak Ketua, saya kepingin foto dulu. Silakan yang suka foto pada di screen ya, nanti dikirim ke saya Pak Ketua. Ya, ambil pose yang bagus, yang masih belum video semuanya di-on-kan videonya. Jadi saya kepingin kalau saya presentasi semuanya videonya on. Jadi jangan ini kalau videonya nggak on itu saya anggap bolos nih, absen berarti ini. Absen era virtual itu kan begitu. Jadi hadir secara online tetapi dia nggak hadir videonya, berarti mungkin dia ditaruh di mana gitu ya. Nah kalau udah ready semua, mari kita foto, senyum, dan kemudian pertama senyum, yang kedua tangan terkepal. Semangat bahwa menunjukkan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ini segera bertransformasi menjadi STAI, bahkan kalau bisa terus menjadi institut, menjadi universitas yang membanggakan di Jambi ya. Udah difoto belum ini? Siapa yang foto nih Pak Ketua? Host, Pak. Foto ya? Host yang foto, Pak. Saya yang foto. Sudah, iya. Abdullah yang siapa? Ini Mbak Diah Dwi Santri, udah difoto belum nih? Ya, sudah yang pertama, Pak. Nah, Oke. yang tangan terkepal belum? Tangan terkepal. Belum, boleh. Tangan terkepal. Nah. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Alhamdulillah. Ini energi aura semangat. Jadi kalau biasanya setelah acara seminar kan sudah pada loyo gitu ya. Nah, ini sengaja saya awal ini supaya semangat gitu ya. Saya melihat membaca auranya dosennya muda-muda, fresh gitu ya, seperti Mbak Ibu Dia ya, Ibu Dia Dewi ini auranya fresh gitu ya. Jadi saya kepingin ke Jambi aja nih, daripada virtual ini kan nggak nyata ini ya. Iya, saya lihat Pak Ketua ini pinter nih merekrut dosen-dosennya. Ini betul-betul dosennya muda-muda nih. Apa namanya juga milenial. Adia Iza, ini milenial namanya. Miari Edlin. Nah, ini milenial nama-namanya nih. Ini sepertinya dosen-dosen milenial semua. Saya suka ini. Milenial tapi berbasis pesantren. Nah, ini semakin langka ini. Amin. Generasi milenial yang akhlakul karimahnya bagus ya. Ke depan saya doakan ini yang milenial ini S2, S3 ke luar negeri biar pergaulannya lebih internationally recognized, kira-kira begitu ya.
Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini yang disampaikan melalui kasih saya, Mas Rafiq, perihal adanya acara secara Zoomiah penguatan transformasi kelembagaan PT KIS, dan saya sudah membaca maksudul a'dham dari Pak Ketua dan saya bisa pahami itu, dan saya kira untuk perubahan state dan menuju STAI sudah menjadi keniscayaan supaya beberapa prodi yang nomenklaturnya itu ada ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah bisa terwadahi dalam STAI. Oke. Jadi itu hajatnya saya kira bisa saya tangkap dan nanti akan saya TL supaya ditelusuri, diprogres di kantor ya. Itu masalah teknis. Saya akan menyampaikan hal yang lebih substantif yang diinginkan oleh rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua terkait dengan materi kita. Namun kalau kita belum berkenalan sepertinya nggak keren banget ya. Jadi mungkin supaya nggak terlalu tension banget, menegangkan gitu. Saya itu orangnya cool ya. Jadi tidak sebagaimana yang dibayangkan Kasubdit harus serius gitu ya. Jadi kita itu harus santai aja Pak Ketua ya. Pertama saya akan share screen CV saya. Tadi saya sudah share screen ya. Jadi share screen mana tadi itu? Nah ini sudah kelihatan belum itu? Belum ya? Sudah kelihatan belum? Lagi proses, Pak. Lagi proses ya. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak, masih gelap, Pak. Waduh, masih gelap. Nah, saya punya website ya, namanya Adib. Sudah terlihat, Pak. Udah ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Ini coba lihat nih, Muhammad Adib Abdul Somad. Ini my own personal website. So I did this website when I was doing my master and my PhD in Australia. Jadi saya buat personal website ini di Australia saat saya menyelesaikan S3 saya. Jadi if you want to know more information about myself, please have a look my personal website. Jadi kalau Anda ingin melihat kurikulum vitae saya, siapa saya, background-nya dan seterusnya, silakan lihat personal website saya ini ya. Nah, ini saya dilahirkan memang di keluarga pesantren. Jadi mbah saya punya pondok pesantren di Pekalongan, ya kan. Bulan 2 Agustus saya ulang tahun 2-3 bulan yang lalu ya, sudah kelewatan ini. Jadi ini menggambarkan CV saya. Silakan nanti kalau mau baca-baca di adibgja.com ya. Saya punya Facebook juga, saya aktif di Facebook ya. Basically saya alumni pesantren. Jadi just like your institution which is based on pesantren. Jadi sebagaimana Mambaul Ulum ini kan tadi kata Pak Ketua kan basisnya ada pesantren ya, baik formal dan juga informal yang juga kombinasi antara salaf. Jadi saya kepingin sekali sebenarnya lihat ya secara langsung pesantren ini gitu. Jadi saya menyelesaikan S1 saya di Wali Songo, S2 saya di UIN Wali Songo Semarang, lalu saya S2 lagi ambil Leadership and Management di Flinders University Australia, and then I continue my PhD in Public Policy and Management di Flinders University Australia. Jadi silakan nanti have a look ya untuk ini. Saya akan membagi materi. Oke, ini sudah stop ya ininya, sudah nggak ada ya. Nah, saya mau share screen materi yang lain. Jadi terkait dengan materi yang yang diminta terkait penguatan transformasi kelembagaan berbasis pesantren, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yakni yang pertama, kita ini sekarang hidup di tengah-tengah yang sering disampaikan oleh beberapa narasumber adalah era IoT, Internet of Things, revolusi industri 4.0. Bahkan kita dengan adanya wabah COVID-19, fenomena revolusi industri dan IoT itu dipercepat. Termasuk dampaknya yang kita rasakan saat ini adalah kita sekarang mesti melakukan berbagai bentuk pembelajaran secara jarak jauh, ya kan? Itu semua karena dampak COVID-19 juga gitu. Yang kata orang itu, halo, ini suara saya dapat didengar ya? Jelas, Pak. Terdengar jelas, Pak. Jelas kok, Tapi Pak. tayangannya belum, Pak, masih tayangannya. Tapi itu yang share screen-nya. Share screen-nya masih yang tadi, ya? Pak. Masih kurikulum vitae, Pak. Oh, ini sudah saya stop tapi belum mau stop ya. Bentar, sabar dulu.
Sambil mungkin Pak Ketua, mana Pak Ketuanya? Halo? Pak Ketuanya duduk. Oke. Ya, Sip. Pak Ketua, coba saya kepingin kenalan Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2-nya siapa? Dikenalin dulu. Sambil saya mau kirim materi ini stopnya nggak mau stop nih. Iya. Untuk Wakil Ketua 1 itu Pak Ahmad Bimarista. Wakil Ketua 2 Ibu Nur Jana. Wakil Ketua 3 Ibu Lydia. Ketua LPM Bapak Sobari. Ini adik sahabat saya Pak. Sami-sami orang Jawi Pak. Jawa Pati. Halo. Sudah? Jelas, Pak. Halo Bu Jana, mana Bu Jana? Bu Jana ikut, boleh dia? Ada. Boleh dia? Mana boleh dia? Bu Nurjana ada itu, beliau ada, Bu Nurjana ada. Bu Nurjana. Lah yang jadi protokoler itu Ketua Prodi PGMI, Pak. Mana orangnya? Pak Abib tadi keluar, sekarang masuk lagi, tunggu sebentar. Ya, dia bergabung. Ya, terpental tadi. Kayaknya signal, masalah signal. Alhamdulillah udah gabung lagi ya saya. Alhamdulillah sudah Pak, sudah gabung Pak. Ulangi lagi Pak Sofa, tadi Wakil Ketua 1-nya siapa? Yang mana nih? Wakil Ketua 1 Pak Ahmad Bimarista, Dr. Mana Ahmad nih? Bimarista. Mana orangnya Pak Ahmad? Dia. Bapak Pak Bima boleh bersuara, Pak? Boleh dada-dada? Nah, dada biar kelihatan. Ya. Pak Bima, ya Wakil Ketua 2 Ibu Jana, MPD. Mana Bu Jana? Nur Jana ya? Oh, ya Nur Jana, Bu Nur Jana. Wakil Ketua 3. Wakil Ketua 3 Ibu Lydia, kandidat dokter manajemen. Mana ibunya? Oh, ini Bu Lydia nih. Bu Lydia dada-dada, Bu. Insya Allah. Oh iya, waalaikumsalam. Ya, baik. Ke Jawa Pati. Ini Pak. Muncul ke nama. Oh, ini orangnya Gus Baha berarti ya? G Pak, G. Ya, terus. Orang Pati ini Pak. Yang jadi protokoler tadi itu Ketua Prodi PGMI Pak. Siapa? Ya Pak, salam kenal Pak. Oh, Pak Supriyadi. Ya. Kalau ini dia Dwi santri jadi apa ini dia? Jadi santri dia? Santri forever ya? Iya Pak. Yang Ketua Prodi MPI Ibu Mera. Ibu Mera. Ibu Mera. Assalamualaikum. Oh iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh iya. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah itu Ibu Fitriah Pak. Mana Bu Fitriah? Fitriah. Oh udah dokter ya? Iya dari Unsur Hidayatullah Pak. Mantap. Habib Pak tuh Pak. Habib Akaf. Yang Ketua Prodi Ekonomi Syariah itu Pak Dedi. Pak Dedi. Mana Pak Dedi? ME. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Itu pemborong jalan yang ada di Jambi Pak. Wih. Sekaligus mau ngemban tol Palembang Jambi insya Allah. Mantap. Ya. Yang Ketua Prodi PIAUD Bu Hilia yang Bapak bilang milenial itu Pak. Hilia Iza. Hilia Iza mana Hilia Iza? Oh iya tadi ya. Itu masih single Pak.
Masya Allah, itu perlu diselamatkan itu. Itu kami kemarin punya ada inisiatif sama Pak Taufik, Pak. Saya punya pesantren, nanti banyak stoknya lah ya. Tolong dikomunikasikan aja ya. Masya Allah. Ya, Pak. Dikondisikan, Pak ya. Ya. Ditunggu. Terus apa lagi yang belum? Prodi Bahasa Arab, Bapak yang Bapak Bahasa Arab. Mana Bapak Bahasa Arab? Pak Redi. Ada Pak Redi. Pak Rudi. Bukan Pak Redi, Pak Rudi. Beliau punya pesantren 2 itu, Pak. Satu pesantren tahfidz, satunya pesantren kitab. Mantap. Cuman nggak mau pakai peci ya. Apa itu, Pak? Perlu dikasih edukasi. Tapi NU kok, Pak. Lagi nyamar kali dia, lagi nyamar. Dia masih berjiwa muda, Pak. Lihat mahasiswa malu kalau pakai peci. Ya, itu perkenalan dari kami, Pak. Oke, ini saya share screen udah nampak ya? Belum terlihat, Pak. Udah nampak, Pak? Udah. Sudah, Pak. Kita lanjutkan. Saya kira tadi ada hikmahnya. Saya bisa perkenalan masing-masing personel dari masing-masing kepala prodinya, yang saya kira masih energik, masih milenial semuanya. Jadi ini evaluating knowledge paradigm of higher education within pesantren. So bridging the gap and finding solution. Jadi saya menyampaikan ini ke beberapa pesantren. Yang pertama, titik tekannya kalau memang berbasis pesantren itu memang punya distingsi. Distingsi pesantren yang tidak mudah di copy paste kepada yang lain itu adalah kemampuan untuk membaca kitab. Yang kedua, pesantren itu memiliki kemampuan, di dalamnya ada kiai. Ada kiai yang nongkrongnya di situ sehingga akhlaknya dipastikan memiliki akhlak yang berbeda dengan produk-produk perguruan tinggi yang tidak boarding. Nah, saya nggak tahu apakah state ini sifatnya boarding atau kemudian juga open to public gitu ya. Jadi terbuka oleh publik gitu. Oleh karena itu, kalau kemudian perguruan tinggi ini lahir di dalam rahim pesantren, tentu berarti dia menjadi perguruan tinggi yang memiliki karakteristik yang dibentuk dari pesantren gitu ya. Kalau kemudian berada di luar, maka kemudian aura pesantren harusnya membentuk karakter siapapun yang melanjutkan studinya di state ini, Mambal Ulum ini harus memiliki jiwa dan ruh pesantren. Salah satu ruh pesantren itu adalah transendensi ilahi Robbi, divine intervention. Memiliki kepercayaan, memiliki aktivitas riyadhah yang sangat kuat. Jadi kalau orang pesantren biasanya dia menang pada aspek bangun malamnya. Asa ayya ba'atsaka maqama mahmuda. Jadi kalau pesantren itu kemudian kitab kuningnya oke, vertical dimension juga oke, kemudian hablum minan nasnya juga oke. Jadi itu yang dimpunyai oleh pesantren. Gerakan gandanya itu oke banget. Jadi gerakan atas vertical dimensionnya oke, kemudian hablum minan nasnya juga oke. Ini yang harus mewarnai. Kalau sudah di dalam pesantren dan semuanya harus tinggal di pesantren mahasiswanya itu keren banget. Tetapi kalau di luar jangan sampai warna pesantrennya luntur karena kemudian kemasukan mahasiswa-mahasiswa yang berada dari luar. Makalah saya ini lebih bercerita tentang menyampaikan tentang potensi pesantren menghadapi era saat ini gitu. Maka saya mengatakan di setiap kesempatan bahwa saat ini tantangan perguruan tinggi adalah kemampuan untuk merespon secara cepat tantangan saat ini dan sekaligus masa depan yang dibutuhkan masyarakat yang akan datang. So the future of Islamic higher education is in questions as universities struggle to remain relevant to respond current challenges and the future need of the society. Jadi sebenarnya perguruan tinggi saat ini mengalami, dan beberapa perguruan tinggi keagamaan Islam tentunya struggle, mengalami kesulitan untuk relevan. Jadi untuk tune in dengan persoalan-persoalan kekinian, apalagi merespon tantangan masa depan. Salah satu tantangan kekinian itu begitu cepatnya era IoT, Internet of Things, yang kemudian saat ini alhamdulillah state ini merespon dengan cepat pembelajaran secara jarak jauh, pertemuan secara Zoomia dan seterusnya ya.
dan kelebihannya di pesantren, kemudian mahasiswanya tinggal di pesantren, itu karakternya akan terbentuk. Jadi ini Pak Ketua, saya nggak tahu gambarannya apakah ini ada pesantren kemudian memiliki perguruan tinggi atau kemudian perguruan tinggi ini diwarnai dengan karakter pesantren karena pengelolanya sebagian adalah pengasuh pondok pesantren. Tapi yang jelas Anda harus mendeklar memiliki distingsi tersendiri. Ini background ini saya dapatkan waktu saya kunjungan singkat di negara tetangga kita yang sangat dekat sekali itu Pak Ketua, di Singapura ya. Ini tulisannya waktu masuk ke rektoratnya itu be the change you want to see in the world. Jadilah Anda seorang berubah yang akan bisa dilihat di dunia ini. Saya berharap statement Baul Ulum itu juga begitu. Harus memiliki mimpi besar, harus memiliki target yang besar, menjadi bagian yang membanggakan dalam rangka bersama-sama kembali merebut kejayaan peradaban Islam melalui pendidikan. Apa saja kemudian yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini, tantangan yang dihadapi oleh pesantren adalah yang kedua ini, digital transformation in education. Kemudian ini yang akan saya sampaikan ya, digital transformation in education itu termasuk di dalamnya adalah proses-proses pembelajaran yang ke depan akan banyak didorong secara virtual. Sekarang ini Kementerian Agama sedang dan akan mendorong adanya Universitas Islam terbuka, berarti virtual. Nah, ini berarti nanti learning management sistemnya harus diperkuat. Saya nggak tahu tadi sudah disampaikan apakah ada ahli IT yang ada di pesantren, ini harus membantu nantinya memperkuat ini semua. Saya akan menyampaikan Grand Design of Islamic Education, kemudian beberapa kondisi saat ini dan beberapa dampaknya. Baik, kita mulai ini beberapa kondisi ya, perguruan tinggi kita di Indonesia. Yang pertama, di negara kita itu ada sistem pendidikan secara dualistik. Jadi on the other hand, kita itu institutionally di bawah Kementerian Agama. Tetapi academically kita itu di bawah Kemendikbud. Dualistic supervision yang saya maksudkan itu adalah ada overlapping area of concern di antara dua kementerian itu. Jadi kalau kita membaca adanya transformasi kelembagaan yang lebih lanjut lagi kepada universitas, karena beberapa IAIN kita kan sekarang bertransformasi menjadi UIN. Sekarang ini ada 17 UIN. Bahkan akan nambah 6 lagi sudah turun izin prakarsanya menjadi UIN ya. 6 PTKIN termasuk ada Jambi, Tulung Agung, Purwokerto, Samarinda. Itu izin prakarsanya sudah turun dari Menpan RB. Berarti mereka akan segera menjadi UIN. Kalau sudah menjadi UIN, maka mereka ini akan memiliki program-program studi keislaman di umum juga, karena kemudian itu di bawah Kemendikbud ya. Ini yang akan terjadi. Dualistic supervision itu juga akan menyulitkan karena secara institusi kita di bawah Kementerian Agama, secara kelembagaan di sana. Belum lagi kemudian ada terkait akreditasi ya, akreditasi BAN PT itu kita semuanya harus ke BAN PT yang di bawah meskipun oton ya, tapi penganggarannya di bawah Kemendikbud. Nah, ini kadang-kadang menyulitkan juga kita tidak memiliki otoritas yang penuh terkait ini dualistic supervision. Kemudian tantangan tadi yang saya sampaikan revolusi industri 4.0, kemudian saat ini kita masih ada pandemi Covid ya. Nah, oke, ini digital transformation ini ya. Nah, saat ini kalau kita lihat traditional learning. Nah, kalau traditional learning ini berarti kita sebagaimana biasanya kita belajar tatap muka, kemudian fungsi dari ICT itu adalah supporter, jadi pendukung. Kemudian kita beralih kepada e-learning. Jadi learning that may be conducted anywhere, ICT enabler. Jadi pembelajaran bisa dilakukan dimanapun, dan fungsi ICT adalah enabler. Kemudian yang saya ingin tekankan saat ini adalah learning may be conducted anytime, anywhere, anyhow, and ICT as enabler. Jadi pembelajaran yang mungkin dilakukan kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, dan fungsi ICT itu sudah menjadi sangat masif dilakukan. Ada MOOC ya, Massive Online Courses ya, yang dilakukan saat ini. Nah, ini harus kita respon ini. Kita harus respon, namun demikian jangan merubah karakteristik kita selaku pesantren. Kan ada ruhul mudarris ahammu minal madah, kira-kira begitulah. Jadi ruh pengajar itu jangan hilang gara-gara kemudian semuanya
online kan semuanya. Nah, ini tantangannya kombinasi saya kira blended learning itu tetap dilakukan saat ini, apalagi masih pandemi COVID. Nah, ini yang terjadi saat ini adalah yang tadi saya sebutkan massive online courses. Jadi pembelajaran secara online dan terbuka dan masif sekali terjadi. Nah, ini yang belum banyak direspon oleh kita. Bagaimana mendesain? Ini banyak dilakukan oleh orang lain ya. Karena the traditional classroom is limited in how many students it can serve, but millions of people around the world wants and need quality of education. Kalau pembelajaran di dalam kelas itu kan limited edition ya. Tetapi kalau Anda bisa meng-create program-program yang sangat bagus, kemudian bisa di-deliver khususnya ke keluar, misalkan fikih zakat, fikih mawaris secara online gitu ya, itu luar biasa. Dan ini yang saat ini terjadi. Sayangnya yang memanfaatkan model-model massive open online courses itu kebanyakan dari luar negeri. Contohnya jadi Future Learn itu mereka banyak memberikan materi-materi kursus ya, apapun, learn anything. Whether you want to develop as a professional or discover a new hobby, there is online courses. Ada business management ya kan, learn together, learn with expert. Bahkan kemudian di MOOC ini, Massive Open Online Courses itu dihadirkan expert. Saya menginginkan kemudian juga harus ada juga di MOOC versi kita, versi Mambaul Ulum, misalkan ada kiai yang bisa hadir, kemudian ngaji kitab dan menyentuh secara kolbu. Ingat ya, karena temuan dari beberapa riset yang belakangan ini disampaikan baik di PPIM dan juga di beberapa NGO yang lain, itu mengkonfirmasi bahwa sebagian masyarakat kita itu banyak menggantungkan include belajar agama itu secara online atau sering disampaikan Mbah Google gitu ya. Kalau kemudian konten-konten di medsos itu tidak banyak diwarnai, dibuat kontra narasinya oleh kita, maka jangan disalahkan kalau publik sekarang, masyarakat sekarang itu cenderung mengalami tidak saja disorientasi, mereka itu salah berguru. Nah, jadi kita itu harus menyelamatkan ini stigma Mambaul Ulum ini, domba-domba yang tersesat dengan cara membuat kontra narasi, membuat konten-konten di media secara online, pemahaman Islam wasatiyah, pemahaman fikih secara komprehensif, pemahaman pendidikan anak yang bagus, ya pokoknya konten-konten yang menarik lah. Dan ini memang harus suka atau tidak suka kita harus segera lakukan. Ini about edX juga, ini juga sama. edX itu platform for education and learning. Ini online juga. Dia bekerja sama dengan MIT, Berkeley, dan beberapa over 120 institutional partners. Jadi Anda juga bisa melakukan hal yang sama sesungguhnya. Ini di luar sudah seperti itu ya, dilakukan pembelajaran secara ini. Nah, saya hanya contoh-contoh juga. Ini Coursera itu juga sangat terkenal ini. Dia kolaborasi dengan 200 leading university. Jadi dia berkolaborasi dengan 200 universitas terkenal, beberapa perusahaan terkenal juga kayak Google, IBM, ini perguruan tingginya Stanford ya kan, Duke University dan macam-macam. Anda bisa bayangkan ini terjadi, ini sudah terjadi Coursera ini. Ada yang free of charge, ada yang bayar. Yang bayar itu juga mereka banyak sekali peminatnya. So achieve your goal with Coursera, ini tawarannya. Kan kita juga bisa, Anda kepingin memahami fikih belajar tadi tahfidz secara singkat, buatkan produk-produk online-nya gitu, dijual secara publik, dalam tanda petik, bukan dijual, artinya di-open secara publik, kemudian ada tools-nya dan seterusnya. Ini Coursera itu sebetulnya developernya orang-orangnya milenial ini, seperti Mbak Hilia ini milenial nih, ya kan? Ini orang-orangnya masih muda-muda, Mbak Sandri ini ya kan. Nah, ini harus ada tertantang, ini mereka masih muda. Tetapi coba over 60 million people already learning on Coursera. Lebih 60 juta, you can imagine 60 juta orang itu belajar lewat Coursera yang didesain oleh anak-anak muda ini. Why don't we try to do our best gitu ya, which is on Islamic perspective ya. Coursera namanya bukan Coursera misalkan Islamic courses online apa-apa gitu. Kita harus buat yang sama. Kita harus membuat website juga. Kayak saya buat website tujuannya ya kontra narasi juga, karena saya sedih ya ada melihat fenomena saat ini kelompok menengah. Saya kebetulan tinggal di perumahan ya. Saya hampir 6 tahun di perumahan
membandingkan dengan saat saya tinggal bukan di perumahan itu sangat beda sekali. Ketika di perkampungan di Betawi itu warnanya tunggal gitu ya. Begitu di perumahan itu saya melihat orang-orang itu rata-rata belajar agamanya itu secara instan. Kepinginnya dia apa? Belajarnya secara online, kemudian di Google, ya yang available di Google rata-rata itu alirannya Islamnya bukan Islam wasatiyah, yang dikit-dikit bid'ah, kopar, kafir, ya kan? Nah, ini kan masalah. Tentu sekolah tinggi ilmu tarbiyah yang berbasis pesantren itu jangan tinggal diam, harus ambil bagian. You have to take standing position, gitu loh Pak Sofa. Harus ambil bagian di sini. Itu action yang nyata yang saat ini yang dibutuhkan. Jadi come on ya, moderate Muslim, you have to push your capacity more than it is expected. Jadi kelompok-kelompok moderat ini harus tampil lebih kencang lagi, gitu ya. Media-media medsos ini harus dikuasai. Masa kalah sama Gus Nur itu? Gus Nur itu yang diguskan yang nggak jelas ya, anaknya siapa, tiba-tiba jadi publik ngajinya juga nggak jelas, baca kitab apalagi, ngaji Qurannya juga gitu. Tapi followersnya banyak gitu loh. What's going on Anda ini sesungguhnya kan belajar sudah terstruktur dari madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, pesantren, kemudian ke perguruan tinggi lagi. Itu saja masa kalah dengan orang-orang tiba-tiba diguskan yang nur itu ya kan? Atau fenomena orang-orang yang lain yang tiba-tiba masuk Islam menjadi penceramah, menjadi dai, atau fenomena kelompok-kelompok hijrah ini gitu yang kemudian merasa paling Islami sendiri. Anda harus tampil lebih otoritatif dari mereka. Anda yang memiliki otoritas itu harus tampil dengan media-media ini harus dikuasai Anda. Yang simpel-simpel aja dikuasai gitu ya. Oke, jadi ini beberapa hal. Ini maaf ini ada gangguan ini. Ini beberapa hal yang Anda bisa buat ya. Mungkin bisa fikih zakat, fikih wakaf, ulumul Quran, dan memang hal-hal yang lain juga yang dibutuhkan. Anda kepingin hijrah komprehensif, tawarkanlah tantangan pesantren di era milenial itu paket-paket yang sekiranya orang-orang kelas menengah atas sekarang yang di perkotaan atau orang sekarang yang sangat rely on dengan IoT, Internet of Things. Ingat ya, kita kan masih PJJ, pembelajaran jarak jauh. Berarti waktu masyarakat kita itu akan sangat tinggi untuk main gadget, bergantung sama internet. Makanya pemerintah akan ngasih paket data ya. Itu juga dalam rangka itu gitu. Jangan sampai konten-kontennya itu belum kita isi, belum kita warnai. Sehingga kemudian mereka merujuk kepada ustadz-ustadz yang cenderung dikit-dikit habis muludan bid'ah, habis zikir bid'ah, ya kan? Ya bid'ah semua ini. Iya, bagaimana? Kita kan sangat berharap Anda harus tampil ke muka, mewarnai media-media itu. Sanggup nggak ini Pak Ketua? Tutup. Siap Pak. Siap ya. Jadi saya kira itu. Siap. Harus siap itu. Warna itu media-media itu. At least di wilayah Jambi itu, oh ini medianya dari Street Mambaul Ulum ini bagus, ini Islam wasatiyah, promoting moderate Muslim dan seterusnya. Bagaimana mengcounter fenomena kok kita itu kan selalu dikambing hitamkan. Itu orang-orang pesantren itu nyembah kuburan itu misalkan begitu. Harus dijelaskan dan seterusnya, ya kan. Masyarakat masih bingung riba itu seperti apa yang dilarang dan seterusnya. Kita yang tampil, jangan mereka. Mereka itu kan kelompok yang baru belajar Islam kemarin, tiba-tiba di konten Facebook itu seperti menceramai kita gitu loh. Nah ini masalah. Padahal mereka baru tahu Islam lewat quote-quote dan sebagainya, tapi semangatnya sangat tinggi. Nah kita yang otoritatif harus lebih mampu kira-kira begitu. Baik, ini grand design ya. Kalau kita lihat saat ini kan tahun 2020-2024. Harapan kita perguruan tinggi keagamaan Islam itu sudah reaching national competitiveness. Ini sudah standarnya itu kalau dengan level perguruan tinggi seangkatannya atau selevel perguruan di PTU, misalkan di sana itu ada Unja. Kita mengharapkan kayak UIN Jambi itu sudah selevel dengan Unja. Nah, kalau Street Mambaul Ulum ya sudah dipandang miring lah dengan UIN kira-kira begitu. Sudah sama dengan UIN kira-kira begitu. Reaching national competitiveness. Kita berharap sampai 2029 itu ada positioning in regional competitiveness. Jadi wilayah region sampai kemudian kita berharap tahun 2034, 2050 lah kita itu menjadi destinasi dunia. Jadi ini butuh kerjasama kolektif dan kolegial saya kira, bersama-sama kita semuanya lah kira-kira begitu. Nah ini arah pengembangan ya, arah pengembangan
visi dan misi saya kira sama ini rahmatan lil alamin. Jadi DNA perguruan tinggi Anda kita berikan izin pendirian perguruan tinggi, nanti kita berikan transformasi kelembagaannya, itu harus kita pastikan DNA-nya adalah promoting Islam rahmatan lil alamin. Bukan membawa aura kebencian, ya kan, membawa saling berantem sama umat Islam, apalagi truth claim, merasa paling benar sendiri, ya kan. Ini penyakit merasa benar sendiri pada wilayah-wilayah yang sesungguhnya adalah furu'iyah. Ini penyakit setan. Itu penyakit ana khairum minhu. Ini harus diselesaikan. Dan peran Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mambul Ulum itu sangat penting sekali ini untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Karena penyakitnya ini sudah tidak lagi terjadi di kota-kota, sudah masuk ke wilayah pedesaan, terutama anak-anak yang kuliahnya di perguruan tinggi umum, yang dimana perguruan tinggi umum itu rata-rata mudah sekali terpapar fenomena pemahaman Islam yang sempit, yang mudah hitam putih itu, menyalah-nyalahkan dan seterusnya. Dia lulusan perguruan tinggi terkenal, katakanlah di Bogor, di Jakarta, lalu pulang ke Jambi, ya kan, sudah berubah, agak jenggotnya gelantung berapa biji, ya kan, lalu kemudian dia punya ini yang baru, ya kan, ya serba nyalah-nyalahkan, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini nih. Dia disuruh sekolahnya sains, tiba-tiba menjadi ustaz, ya kan. Lah kita yang otoritas dalam bidang ustaz masa kalah sama makhluk-makhluk seperti ini, ya kan. Ini harus diselesaikan ini, ya. Harus diselesaikan secara adat ini, ya kan. Anda harus otoritatif lah dalam bidang ini. Kalau mereka saja background-nya komputer, rata-rata anak-anak itu background-nya komputer, pertanian, ya kan, eksak lah itu. Kok tiba-tiba berani jadi ustadz, apalagi Anda gitu. Anda harus lebih otoritatif, harus lebih berani. You have to speak up about Islam wasatiyah, more louder, jadi lebih keras lagi ngomong tentang Islam rahmatal alamin itu. Jadi saya tekankan setiap diri kita, ya, sekali lagi menjadi duta, menjadi ambasador. Ambasadornya apa? Menjadi ambasador, duta mempromosikan Islam rahmatal alamin di setiap institusi kita. Jadi setiap dosen-dosennya yang milenial itu harus kemudian menjadi suka atau tidak suka Anda itu menjadi brand ambasadornya sekolah tinggi ini. Itu dosen dari mana itu? Keren banget ya kalau menjelaskan Islamnya komprehensif, dia cool, enak, bisa cover both stories gitu, kira-kira begitu. Jadi ini Anda membawa institusi Anda sehingga dijaga itu dan juga tentu membawa ajaran agama Islam kita. Kalau profiling Islam kita itu dikit-dikit mudah marah, kan disuruh ya. Contoh fenomena yang ada di Prancis ya. Tentu kita marah lah, Nabi kita digambarkan seperti itu, ya kan, marah. Tetapi ekspresi marah kita tidak mesti kemudian kontraproduktif dengan ajaran Islam kita gitu. Apa itu kemudian harus menggal dan seterusnya, itu malah kemudian mereka nggak masuk Islam. Jadi hal-hal seperti ini yang harus bisa dicerahkan kepada masyarakat. Oh, kok Anda kok marah? Iya, saya marah, tapi marah kita proporsional. Misalkan pemerintah melakukan protes dengan memberikan nota keberatan dengan Perdana Menterinya atau langkah-langkah apa. Tidak perlu kemudian kita itu melakukan hal-hal yang anarkis. Karena sesungguhnya yang ditunggu-tunggu dari kelompok orang yang tidak suka Islam itu adalah kita bersifat anarkis dan nggak rasional. Lalu ingin mengatakan, tuh kan Islam itu begitu tuh, sukanya rusuh, sukanya ini dan seterusnya. Jadi kita sikapi dengan cara pandang yang lain. Saya sepakat itu apa yang disampaikan oleh Gus Nadir dan Habib, siapa itu yang kemarin juga beraudiensi, berdialog langsung dengan pembuat kartun itu. Beliau menjelaskan dengan senang, dengan santai, bahkan kagum itu orangnya tuh. Kok Anda kok tidak seperti yang lain, di sini kok nggak marah gitu. Kemudian ditanya, ajaran Rasulullah itu menebarkan kedamaian. Anda pernah melihat gambarnya Rasul? Tidak. Kemudian kenapa Anda menggambar begitu? Kemudian dari hasil perenungan itu, jangan-jangan yang mereka gambar itu sebenarnya adalah gambaran umat Islam yang tidak bisa mampu merefleksikan ajaran Rasulullah yang damai. Kan kita semua nggak pernah tahu persis fotonya Rasulullah gitu, ya kan? Jadi mungkin yang digambar dia itu gambaran kita yang sesungguhnya umat Islam yang mudah terpancing emosinya. Coba kalau kemudian cara pendekatannya seperti itu, soft seperti itu, barangkali kemudian dia tersentuh malah kemudian masuk Islam. Itu alternatif lain yang bisa kita lakukan gitu dalam merespon sebagian umat Islam yang cenderung
mudah sumbu pendek ya, mudah marah-marah dan seterusnya. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada Allah ya jangan sampai Allah itu disuguhin hal-hal yang membuat Allah itu muak dengan kita gitu. Ya muak dengan kita itu apa ya? Itu dengan emosi, menggal kepala dan seterusnya. Itu malah kontraproduktif dengan misi ajaran Islam. Islam itu kan aslama yuslimu islaman, tidak saja damai tapi membawa kedamaian. Dan jangan lupa ya, provokasi-provokasi itu tujuannya sebenarnya memancing kita juga. Oke, kembali ke ini. Nah, ini terakhir yang ingin saya sampaikan, ada beberapa current condition of Indonesian higher education. Tetapi saya kira ini tadi yang dualistic supervision ini ya. Saya hanya ingin menggambarkan yang poin yang di bawah ini. Jadi in terms of Indonesian higher education, there are two kind of higher education in Indonesia. Secular-based universities and religious-based university. Nah, saat ini Anda harus tahu bahwa secular-based university itu di bawah Kemendikbud lah kira-kira begitu. Kalau religious-based university itu di bawah Kementerian Agama. Apa yang terjadi, saya ingin menggambarkan di sini, secular-based university yang di bawah Kemendikbud itu saat ini cenderung lebih religious dalam konteks academic environment-nya. Nih, lihat. In terms of Islamic environment due to globalization as well as the implication of transnational ideology, secular-based university tends to be more religious, ya kan? Jadi kalau saya lihat ke UI, itu banyak sekali tuh di base-nya UI itu, yang kuning itu, kadang saya lihat anak mahasiswa membaca Al-Quran sambil ngaji gitu, dan tentu dengan pakaian Muslim yang rapi gitu ya. Gitu. Tetapi kadang-kadang kok di kampus-kampus UIN, IAIN atau ya itu lebih nyantai gitu misalnya. Gitu. Fenomena. Bagus nggak bagus, tetapi ada tetapinya. Simbol-simbol itu sangat keras, tapi tidak diikuti dengan pemahaman Islam yang komprehensif itu bahaya. Sama aja menghafalkan Al-Quran tidak diikuti dengan ulumul Quran, mengerti tafsirnya dan seterusnya itu bahaya juga gitu kan. Nah, saya melihat ini ada kalau di PTU itu ada fenomena transnational ideology. Mengapa? Karena mereka itu sesungguhnya saat ini belajar di perguruan tinggi umum itu rindu ingin belajar agama Islam. Hanya saja karena hanya 2 SKS dan itu tidak membandai, mereka itu ingin belajar keislamannya di luar kurikulum kampus dan rata-rata itu dibajak oleh gerakan-gerakan transnational ideology. Itulah yang bikin mereka itu menjadi keras gitu. Itu yang terjadi. Satu sisi ya kan religious based university become more open. Perguruan tinggi keagamaan kita kayak Mambaul Ulum, IAIN, UIN itu sangat terbuka. Kenapa? Di dalamnya kan diajarkan karena core kompetensi dalam bidang ilmu-ilmu keislaman ya kan, diajarkan madzhabul arba'ah dan seterusnya. Sehingga kita itu tidak kaget itu loh, ada perbedaan dalam imam, ada ikhtilaf, mana yang namanya qat'iud dalalah, mana yang namanya dzanniud dalalah, paham betul kita itu. Sehingga nggak kaget. Bahkan sangat terbuka, kita mudah berdialog dengan orang yang lintas iman, lintas agama karena ya kita sudah bisa membedakan mana wilayah ini ideologi, mana ini wilayah muamalah, ya kan? Kalau urusannya agama, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau urusannya perbedaan dalam metodologi, lana a'maluna walakum a'malukum. Nah, ini yang saya cermati, secular based university learn Islamic studies outside of the curriculum of their university. Karena apa? Tadi 2 SKS kan nggak cukup itu. Nah, padahal demand ya, ada demand yang sangat tinggi saat ini. Orang ingin menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi umum yang ada nilai-nilai keislamannya. Ya, saya mengharapkan state ini ada ekonomi syariah macam-macam bisa mengkomunikasikan ilmu-ilmu keislaman umum ya, ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu Islam secara komprehensif dan membentuk pribadi yang utuh. Tidak pribadi yang bermasalah itu. Saya kira itu ya apa yang dapat saya sampaikan dan semoga transformasinya berjalan dengan lancar. Dan semoga karakter pesantrennya justru bisa mewarnai ya, bukan diwarnai. Dan saya kira menjaga DNA Islam rahmatan lil alamin itu penting di atas segala-galanya. Apalagi nih generasi milenial ini ya, saya senang sekali nih lihat Mbak Dwi santri macam-macam tadi itu ya, keren-keren, saya suka. Saya jadi kepingin ke Jambi aja ini ya kan, insya Allah kapan-kapan saya bisa ke Jambi ya. Saya lihat nih ke Mbak Puput ya, ini dosen semua nih ya, mudah-mudahan banget ini, masya Allah ya. Kapan-kapan saya harus datang betul ini ke Jambi ini. Saya ya ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kami ucapkan ke Bapak Muhammad Adib Abdul Somad
telah memberikan teman-teman, para dosen State Mambolun, kita buka sesi untuk bertanya kepada beliau. Silakan jika ingin bertanya dengan apa yang beliau paparkan tadi. Para dosen, saya persilakan yang ingin bertanya. Cukup lambaikan tangan, nanti bisa kami persilakan. Ya, silakan. Mungkin Pak Ketua mau menanyakan sesuatu. Harus ada yang bertanya dari dosen-dosen ini ya. Yang milenial. Nanti dapat hadiah. Ya, silakan. Siapa yang bertanya? Ya, Bima, saya persilakan. Bima, nanti saya tunjuk. Perwakilan dosen perempuan. Puput Ria Lestari harus tanya nih. Yang kedua, Miari Edlin tanya. Iya, kan saya punya otoritas ini. Ya, silakan. Pak Bima, silakan. Di-unmute. Di-unmute itu. Bima buka dulu, Kak. Di-unmute. Oke, dah. Masuk Pak ya? Ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, terima kasih Pak atas waktunya. Untuk menanggapi tadi dari beberapa keterangan, kalau kita mempunyai studi Islam seperti hukum atau yang berbasis fikih, tentunya apakah kita ini kan punya berbagai mazhab Pak. Apakah suatu setai itu harus punya satu mazhab untuk kita doktrin kepada mahasiswa atau bebas bernuansa? Oh ya, baik. Kira-kira itu dulu Pak. Ya, baik, terima kasih. Yang dosen dari milenial mana nih? Mbak Santri. Suruh tuh Puput, tapi siapa lagi saya tanya tadi. Mana sih Puputnya? Puput. Nah. Kalau nggak tanya ini Pak Ketua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Lain aja Pak. Ya, halo? lokasinya jauh. Iya, dilempar ke dosen lain aja Pak. Soalnya saya tadi itu terlambat Pak. Oh ya. Tadi berarti siapa yang saya sebut itu? Mbak Santri tadi saya nyebut siapa? Miari Edlin, mana tanya tuh? Ini dosen muda nih saya lihat nih, auranya muda nih. Harus pada berani bertanya, coba. Pak Ketua ini gimana dosennya pada bertanya aja takut. Wong saya nggak menakutkan begini ya, saya cool begini, takut ya. Siapa? Ya. Mana di-unmute tuh, Miari di-unmute. Ya Pak, dia mau bertanya Pak. Ya, tanya aja nggak apa-apa. Dulu, Pak. Ya, silakan. Dia Pak mau bertanya Pak. Dia matematika S1 S2 mau bertanya. Palembang. Iya, silakan. Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Bapak perkenalkan, saya Dia Dwi Santri. Benar kata Pak Sopa tadi, saya S1 S2-nya S1 S2-nya pendidikan matematika. Di stay ini rencana kami mau bikin tahun depan tadris matematika. Nah, nanti kalau jadi stay baru bisa ya Pak. Oh, ini pertanyaannya teknis ya. Iya. Iya Pak. Jadi gini. Nanti saya nggak ada home base Pak. Jadi begini, untuk tadris itu sesungguhnya ya memang pelembagaannya harus diperluas dulu ya kan. Yang kedua, tadris itu kita berikan biasanya ke negeri biasanya ke PT KIN, baik KIN, UIN ada tadris. Kalau yang swasta itu masih kita sangat selektif sekali lah gitu, sangat selektif, akan kita cek
terus. Kalau tadris memang kita berikan secara spesifik dan biasanya diberikan kepada PTKIN gitu kalau tadris. Tetapi bukan berarti nggak bisa, memungkinkan bisa. Tapi ya makanya perlu I have to see ya, seeing is believing. Jadi saya lihat langsung itu kan menjadi evidence. Jadi kalau lihat Zoom begini kan nggak tahu kampusnya seperti apa, saya nggak pernah lihat. Saya pernah ke Jambi, itu kemana ya, Muara Bungo itu. Saya ingat tuh, Muara Bungo ya memberikan kuliah umum situ, perjalanan dari Muara Bungo ke Jambi jauh banget tuh rupanya. Jauh, Pak. Iya. Saya waktu itu dibujuk deket Pak Adib, don't worry katanya. Masya Allah itu 5 jam lebih. Betul. Tapi Pak sekarang sudah ada pesawat di situ, jadi lebih dekat nanti Pak dari Jakarta langsung ke sana. Kalau saya landing di Jambi dari Jambi Bandara, ini jauh Pak enggak? Dari bandara ke Street dekat Pak, 15 menit. 15 menit ya? Iya. Oh dekat Pak, dekat ya, alhamdulillah. Baik, ini ada yang tanya lagi nggak? Yang selain yang tadi dari Pak Bima tadi. Hilya mau tanya nggak Hilya? Hilya mana Hilya tanya? Itu Ketua Prodi Piau tuh kemarin banyak nanya. Mana Hilya? Saya persilakan tanya. Jangan takut. Oke, baik, saya jawab ya, karena ini sudah mau maghrib juga. Saya di Jakarta. Gini, secara umum terkait dengan tadi ya DNA Islam Wasatiyah, dan kemudian tadi ditanyakan, Pak, apakah kemudian dalam konteks Madzhabul Arba'ah akan kita dorong hanya mengenal satu ini. Jadi gini, kalau di Indonesia itu kan Syafi'iyah rata-rata. Jadi yang kita dorong itu bukan doktrin untuk mampu memiliki apa yang saya sebut kecerdasan kultural. Jadi orang itu mampu menghargai keanekaragaman referensi dan rujukan mazhab yang berbeda. Itu yang paling utama. Bahwa kemudian punya presisi, kita di sini kan nggak, kalau saya boleh berpendapat ya kan nggak bisa tahu. Kemudian wudunya susah itu ya kan, itu kan tawaf itu kan muter-muter kan ketemu ini. Tetapi kalau di kita harus konsisten, begitu kita Syafi'i mengikuti ya ikuti, mencoba istiqomah mengikuti. Nah, perkara kemudian adanya perbedaan mazhab itu dijelaskan, misalkan cara orang kaifiyah beribadah ya kan, beribadah sholat, ada yang Allahu Akbar, ada yang sampai sini, ada yang sampai dada, ya itu harus dijelaskan itu sehingga orang nggak kagetan gitu loh, maksud saya itu. Kaifiyah ibadah kan Rasulullah mengajarkan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Nah, berbagai riwayat itu kan meriwayatkan beda-beda. Nah, itulah kemudian yang kita eksplorasi kepada mahasiswa kita, sehingga mahasiswa ketika di masyarakat nggak kaget, loh kok ada yang begini, kan ada yang kemudian merasa paling benar ya kan, merasa paling benar dengan caranya, padahal itu memang ulama sangat membaca shollu kama ra'aitumuni itu mungkin ada macam-macam, waktu melihat begini, ada yang begini dan seterusnya. Yang penting jangan ada membuat riwayat yang tidak ada rujukannya, tidak ada dasarnya. Misalkan cara sholatnya sekarang begini, Allahu Akbar. Nah itu kan nggak ada ini begini ini misalnya. Ya itu nggak ada riwayat begitu, sehingga itu yang nggak jelas, itu yang harus kita sampaikan. Jadi poin saya adalah keanekaragaman pendapat dari ulama disampaikan sehingga mahasiswa kita itu menjadi bijak mensikapi perbedaan. Terus yang kedua, hal-hal yang sifatnya kultural mohon juga bisa diberikan penjelasan, syarah, narasi. Habis sholat itu benar nggak kita itu katanya bid'ah itu kalau habis sholat itu kita wiridan jahar keras-keras. Apa konteksnya, apa dasarnya? Kalau bisa dijelaskan juga. Benar nggak kita itu kalau ke kuburan itu nyembah kuburan? Nah, dijelaskan lagi dan seterusnya. Sehingga mahasiswa kita nggak kaget, oh itu mereka ke kuburan itu bukan nyembah yang dikubur, mereka di kuburan itu mendoakan yang mati. Bahkan semakin diri kita
kepada mengingatkan kita kepada kematian. Karena apa? Ayyakuna katsiratan an dzikrul mauti. Orang yang bahagia, yang baik itu apa? Yang memperbanyak ingat kematian. Kalau lihat alam di pas waktu doa di depan langsung makam kan kita ingat, wah, kita mau mati. Sehingga apa? Kita kontrol. Oh, kita jangan semena-mena, kita itu mau mati. Jangan mentang-mentang kita jadi rektor, jadi ketua, punya jabatan, semena-mena kita mau mati nih. Nah, tujuannya begitu sesungguhnya. Doanya tetap mendoakan kepada yang bukan minta. Kan Rasulullah dulu kan pernah naha an ziyaratul kubur fazuruha. Saya pernah melarang kamu, pernah ada praktek karena prakteknya salah dilarang. Fazuruha, ada fi'il amarnya. Sekarang boleh, karena apa? Prakteknya orang sudah bisa membedakan kalau kita ke makam, ke kuburan, itu bukan meminta yang di kuburan, kita tetap SOP-nya mendoakan yang di kuburan. Cuman kita hadir secara fisik di makam. Tujuannya apa? Biar ingat mati betul, kira-kira begitu. Boleh nggak kalau nggak di makam? Ya boleh sekali, nggak apa-apa. Boleh di makam, boleh itu. Ini yang harus kita kasih pencerahan. Ini kan sekarang ada framing yang dibuat oleh kelompok sebelah itu, yang dikit-dikit bid'ah kopak KP itu ya kan. Kalau orang yang suka di kuburan itu nyembah kuburan. Nah, sehingga mereka membangun narasi orang itu untuk benci kepada tradisi kelompok pesantren ini. Kelompok pesantren itu loh penyembah kuburan. Nah, ini kan tidak mengajak persatuan umat, tetapi justru ngajak benturan, ya kan? Habis sholat itu nggak ada dasarnya itu zikir-zikir itu, kira-kira begitu. Nah, itu Anda harus tugasnya memberikan pencerahan. Karena kelompok ini itu kelompok yang merasa paling benar sendiri. Kunci surga seolah juga milik dia doang, yang lainnya numpang kali, ya kan? Nah, ini harus dikasihkan pencerahan lah yang begini-gini. Betul, siap. Jadi supaya kita itu hidup itu berdampingan, bahwa kemudian Anda berbeda, ya sudah, kita hargai perbedaan ini, lana a'maluna walakum a'malukum. Karena kita sama-sama satu agamanya, sama-sama syahadatnya. Jangan mudah diadu domba kepada hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Ini kan enggak pokok agama, bukan qot'iyud dalalah. Jadi kalau masalah puasa semuanya kaifiyah sholat, kaifiyah puasa bisa berbeda-beda gitu loh. Kaifiyah orang zikir bisa berbeda-beda. Jangan kita itu energi kita habis untuk ngurusi hal seperti ini. Tetapi memang ada saudara kita yang memang mau sukanya ngurusi seperti itu. Nah, kita jelaskan, tetapi kita paradigmanya ada memikirkan masa depan peradaban Islam. Jadi itu yang jauh lebih penting. Memang jangan Anda kira makhluk-makhluk seperti itu by design. Itu bukan datang tiba-tiba, itu diciptakan untuk merecokin supaya umat Islam itu tidak kembali merebut kejayaan peradaban Islam. Kalau semua kita itu selesai dengan urusan furu, kemudian berpikir Islam and science and technology, wah, kita luar biasa dahsyat. Peradaban Islam bisa direbut kembali. Dan saya berharap sekolah tinggi ilmu ini bisa bertransformasi ke depannya, bahkan menjadi universitas yang bisa integrasi Islam. Amin. Saya kira itu ya apa yang dapat saya sampaikan, Pak Ketua, dan mohon maaf mungkin juga mau maghrib, saya juga kebetulan di komplek perumahan ini jadi ketua DKM sekaligus imam masjid, jadi saya harus siap-siap juga ini, ya kan? Jadi sekali lagi saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilafan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan ke moderator atau Pak Ketua kalau ada closing statement, saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Adib dan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu dosen. Kesimpulannya yang bisa diambil adalah bahwa dosen mampu menjadi ambasador, duta yang mempromosikan ajaran Islam ke kaum milenial dan kaum muda yang di zaman sekarang. Oke, untuk berikutnya kembalikan ke Pak Tony. Kepada Pak Tony, Terima kasih kepada Bapak Muhammad Adib Abdul Somad MAG MID PhD yang luar biasa pada sore hari ini memaparkan banyak sekali pemahaman yang kita dapati, dan tadi juga sudah di closing statement terakhir disampaikan oleh Pak Dedi mengenai bagaimana nantinya STIP Mambaul Ulum mampu menjadi brand ambassador terutama dari tenaga pendidik, para dosen, sehingga mampu melahirkan para tenaga-tenaga pendidik, para alumni yang akan membawakan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih kepada Bapak Dedi selaku moderator. Kita lanjut pada acara berikutnya. Kalau pergi ke Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, semoga majelis mendapat berkat. Amin. Mengharap rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa
Ta'ala. Di akhir acara ini akan dibacakan doa oleh Bapak Dr. Bima Rista KF MSy. Kepada Bapak Dr. Bima kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aikid qulubal ulama'i wal muslimin min an-nami ghaflati ma'amik wahdihim min asy-syarri rasyad. Allahumma ya qayyum ya hayyu ya qayyum ahyi hisballah hayatan kamilah waj'al afidatan minan nas yahdi ilaihim warzuq quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa dhalimin wa su'in wa fasikin la'allakum yattaqun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Bima. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Tuan Sepriadi mewakili panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adib Abdul Somad, Bapak Muhammad Abdul Somad, MAPSD atas ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi berkah bagi kami semua, dan STIP Mambalulu nantinya mampu mentransformasi menjadi STAI hingga menjadi universitas di kemudian hari. Amin. 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 Apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya selaku pembacara, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sembilu asalnya dari bulu, jika dianyam menjadi tampian. Kami susun jari yang 10, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Mantap. Akhir kata, usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Itu Pak Tony bagus tuh anunya ya. Apa namanya saja. Bentuknya bagus tuh. Budaya Jambi, Pak. Saya. Itu Pak Tony jangan lupa fotonya nanti dikirim ya. Oh, ya, siap, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik. Saya sekali lagi terima kasih dan semoga kita bisa bersilaturahim secara face to face suatu saat nanti bisa ke Jambi, bisa bersilaturahim secara langsung dan melihat pesantrennya langsung, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, atas lindungan dari Allah dan COVID-19 segera berlalu, Allahumma amin. Saya pamitan dulu ya semuanya ya. Ya, Pak. Pak kehadirannya Pak, kami menyambut dengan hangat kehadiran Bapak ya, ini. saya insya Allah semoga bisa ke Jambi ya. Amin. Dekat ke Pak Dirbajar, amin. Bapak isi dulu itunya absennya di chat. Bapak sudah. Menyampaikan permohonan boleh link. dapat kekurangan kesalahan baik penyampaian dan perkataan kami penempatan yang kurang bertempatnya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu dosen semuanya. Semoga kebersamaan ini akan terus terjaga di antara kita dalam menjaga kemajuan STIP kita ke depannya nanti, dan di sini pula kita akan maju bersama-sama. Sekali lagi saya mohon maaf, Tuan Sepriadi selaku moderator, selaku pembicara pada hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri Zoom meeting ini, mungkin ada sedikit arahan dari Pak Ketua atau ucapan terima kasih dan sebagainya. Ya. Halo. Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kerekam tadi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pause ya, mati ya? Masih direkam tidak? Alhamdulillah. Dosa.